Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk kemudian terus ada dalam kemurahan dan pimpinan Tuhan untuk melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Dan kita akan belajar dengan satu tema, tenar. Ya, tenar itu memiliki pengertian terkenal, ya, diketahui oleh orang banyak, dikenal oleh orang banyak, dan memiliki satu bagian di mana ada kemungkinan orang itu mengalami pujian, mengalami sanjungan, dan mengalami hal-hal yang kemudian menerima penghormatan dari orang lain. Meskipun kadangkala hari-hari ini banyak orang yang tenar juga oleh hal-hal yang negatif, tapi yang ingin saya bahas hari ini adalah ketika seseorang mengalami ketenaran, populer, dikenal, dipuji, dan mengalami sanjungan, apa yang kemudian kita dapat belajar dari hal itu. Ini yang kita belajar dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai ayat 10. Di sana tercatat ada satu kisah di mana saat pelayanan Paulus dan Barnabas, kemudian mereka bertemu dengan seorang yang lemah kakinya dan lumpuh, ya, sejak dia dilahirkan. Apa yang akan terjadi dalam pelayanan ini, mari kita akan lihat. Kisah 14 ayat 8 sampai 10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ya, ini adalah satu peristiwa yang kemudian terjadi dalam pelayanan ketika mereka melihat seorang yang lumpuh dan mereka melihat bagaimana orang ini beriman dan mereka meminta orang itu berdiri dan orang yang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Apa yang kemudian terjadi ini membuat Paulus dan Barnabas kemudian begitu terkenal, dilihat oleh orang banyak, ya. Kita akan lihat ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Ya, saat mereka melihat orang yang lumpuh sejak lahirnya ini dapat berdiri, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa dilihat oleh orang banyak. Kita dapat mengambil kesimpulan dari ayat ini, Paulus dan Barnabas seketika menjadi tenar. Ya, banyak orang yang melihat mereka. Mereka kemudian begitu terkenal, begitu tersanjung, bahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka menyamakan mereka dengan dewa-dewa, ya, mengatakan itu mereka dewa-dewa yang turun dalam rupa manusia, ya. Mereka begitu memuji, begitu memuja apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Ayat 13. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Bahkan mereka persembahkan korban, mempersembahkan lembu, mempersembahkan bunga-bunga, ada sanjungan, ada pujian, ya, ada kebanggaan yang mereka persembahkan kepada Paulus dan Barnabas, ya. Ini adalah satu contoh bagaimana ketenaran itu ada di sekitar Paulus dan Barnabas. Tapi kita belajar ketika melihat hal ini, ketika mengalami hal ini, respon Paulus dan Barnabas, ya, yang mungkin bagi sebagian orang menerima pujian dan sanjungan itu menyenangkan, bahkan mungkin bisa membuat seseorang begitu bangga dengan pujian yang mereka terima. Tapi Paulus dan Barnabas memberi respon demikian. Kita lihat ayat 14. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Ayat 15. "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu.
Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Paulus dan Barnabas memberi respon yang sangat luar biasa. Mereka tidak terpaku pada pujian. Mereka tidak terbuai dengan semua ketenaran yang ditunjukkan, yang diberikan, yang mungkin terjadi di sekitar mereka, yang kemudian ada pada mereka. Tapi justru mereka menjelaskan, mereka adalah manusia biasa. Mereka tidak membutuhkan ketenaran atau pujian. Itu yang tadi kita sudah baca. Ya, dari peristiwa ini kita dapat belajar. Ya, di tengah semua pujian, sanjungan, mungkin ketenaran yang dapat terjadi, ya, yang orang-orang lakukan di sekitar kita, kita akan dapat belajar dua hal yang sangat istimewa. Ya, mungkin hari-hari ini ada hal yang kita lakukan itu berhasil, itu memberikan dampak yang baik, mungkin dampak yang membuat orang begitu kagum, ya, bahkan tidak segan-segan memberikan pujian, memberikan penghargaan dan sebagainya. Mari kita belajar. Yang pertama, Paulus dan Barnabas tidak tergoda dengan ketenaran, pujian atau sanjungan. Ayat 15 tadi mereka sungguh menegaskan, kami hanya manusia biasa. Ya, itu hal yang sangat luar biasa yang kita bisa belajar. Ya, ketika ada sanjungan yang mereka dapatkan, ya, mereka diberikan kepada mereka, mereka justru mengerti bahwa sanjungan yang diberikan kepada mereka itu justru diberikan dengan pengertian yang keliru. Ya, bahkan orang-orang saat itu menganggap bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah dewa. Tapi mereka kemudian justru menjelaskan, mereka itu manusia biasa. Kalau kita dapat melakukan apapun dalam kehidupan kita, mari kita juga belajar dari apa yang kemudian ditunjukkan oleh Paulus dan Barnabas, untuk kemudian belajar menyadari bahwa ya apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat kerjakan itu semata-mata hanya karena Tuhan. Kita itu hanya manusia biasa. Bahkan dalam 2 Korintus ya dijelaskan Paulus, kita ini seperti tanah liat, ya, yang kalau tanah liat itu sangat mudah, sangat rapuh. Kalaupun di dalamnya ada bejana, ada harta, itu dapat sesuatu yang kita lakukan semata-mata itu karena Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 saya bacakan. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita hanya manusia biasa. Kalau ada hal yang kita dapat lakukan, berhasil dengan baik, kemudian mendatangkan kekaguman, kita dapat belajar itu semata-mata karena Tuhan. Ya. Yang kedua, Paulus dan Barnabas tidak tergoda untuk dengan ketenaran, dengan kepopuleran, karena mereka menyadari semuanya, segala sesuatu yang mereka lakukan diberikan, dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di Kisah Para Rasul tadi, kita kembali sebentar. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 tadi, ayat yang ke-15. Sangat jelas mereka katakan, ya, bahwa mereka melakukan itu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, Paulus dan Barnabas sungguh menyadari bahwa kalau mereka bisa berhasil, kemuliaannya, pujiannya hanya dikembalikan kepada Tuhan. Karena itu hari ini mari kita belajar. Kalau ada keberhasilan, ada hal yang luar biasa yang kemudian diizinkan kita dapat kerjakan, kita dapat lakukan. Mari menyadari bahwa segala sesuatu yang kita dapat lakukan dengan hidup kita, dengan tangan kita, itu dari Tuhan. Kalau kita bisa melakukannya, itu oleh karena Tuhan. Karena itu kita kembalikan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dapat kami lakukan dengan hidup kami hanya oleh karena kemurahan-Mu. Dari Engkau dan oleh Engkau. Dan karena itu kami mau belajar mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa berkati setiap kami, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, untuk dapat menyadari bahwa hidup kami, apapun yang kami dapat miliki, kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah setiap firman dan renungan hari ini membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh terus menyatakan kemuliaan hanya kepadamu. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah agar seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang memiliki iman yang tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.